Shalom anak-anak, hari ini kita akan kembali lagi belajar tentang IPA, yaitu sistem pernafasan pada hewan. Miss harapkan kalian tidak skip videonya sehingga semuanya bisa dimengerti dengan baik ya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Sistem pernafasan hewan. Berikut, mari kita lihat tentang sistem pernafasan hewan pada amfibi, ikan, burung, serangga, cacing tanah, reptil. Nah, yang pertama akan kita lihat sistem pernafasan pada amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan juga di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Alat pernafasan katak berupa insang, paru-paru, dan kulit. Nah, katak itu merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kalian tentu sudah pelajari di kelas 4 dan juga kelas 3. Nah, pada berudu bernafas menggunakan insang, sedangkan katak menggunakan paru-paru dan kulit. Ya, jadi anak-anak bisa lihat katak memiliki alat pernapasan yang berbeda pada saat berudu dan juga katak. Nah, kulit katak yang selalu basah memudahkan untuk menyerap oksigen ya. Berikut kita akan pelajari tentang sistem pernafasan pada ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Proses pernafasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Proses pernafasan ikan terdiri dari 2 tahapan, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Tahap inspirasi merupakan mulut ikan membuka dan tutup insang menutup, sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Sedangkan tahap ekspirasi, mulut menutup dan tutup insang terbuka sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Berikut alat pernafasan pada burung. Ya, burung itu bernafas menggunakan paru-paru dan kantong udara. Nah, kantong udara ini biasa disebut pundi-pundi udara juga ya. Nah, pada saat burung tidak terbang, burung hanya bernafas menggunakan paru-paru. Saat tidak terbang, burung juga menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk disimpan di kantong udara. Nah, saat burung terbang tidak menghirup udara melainkan menggunakan udara yang ada di kantong udara. Nah, berikut merupakan contoh organ sistem pernafasan pada burung ya. Nah, kita lihat lagi pada hewan yang berikut yaitu serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Trakea memiliki struktur bercabang-cabang yang menembus struktur jaringan tubuh yang biasa disebut trakeol. Nah, trakea akan berakhir pada lubang kecil yang kita sebut dengan spirakel. Nah, spirakel ini merupakan tempat keluar masuknya udara pada serangga. Nah, pada serangga juga anak-anak melihat ada proses inspirasi atau yang dinamakan proses bernafas ya. Udara masuk melalui spirakel menuju trakeol sampai ke sel-sel tubuh. Lalu pertukaran gas terjadi di dalam trakeol. Nah, pada tahap ekspirasi, karbon dioksida akan menuju trakea dan keluar melalui spirakel. Nah, berikut ini merupakan contoh organ pernafasan. Ya, mari kita lihat tentang sistem pernafasan pada cacing tanah. Cacing tanah tidak memiliki organ pernafasan khusus. Nah, cacing tanah ini bernafas menggunakan permukaan kulit yang banyak mengandung pembuluh darah. Permukaan kulit cacing tipis, basah, berlendir, tujuannya memudahkan menyerap oksigen. Oksigen diserap melalui permukaan kulitnya, kemudian diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh.
Nah, karbon dioksida dan uap air juga dikeluarkan melalui permukaan kulit. Nah, ini adalah alat pernafasan pada cacing, bisa diamati pada gambar. Yang terakhir, kita akan lihat tentang sistem pernafasan pada hewan reptil, yaitu ular, kadal, cicak, dan buaya. Nah, itu adalah contoh hewan reptil yang bernafas menggunakan paru-paru. Nah, pada reptilia umumnya udara luar masuk melalui lubang hidung, lalu menuju trakea, menuju bronkus, dan akhirnya ke paru-paru. Paru-paru reptilia berukuran relatif besar dan berjumlah sepasang. Nah, ini bisa anak-anak lihat pada gambar yang tertera. Oke anak-anak, sekian dan terima kasih. Silahkan lihat ada tugas di buku SPS kalian. Selamat bekerja, selamat belajar, Tuhan memberkati.